Saya juga ingin menyapa narasumber selanjutnya ada Bapak Ari Palawi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, salam kenal. Alhamdulillah, salam kenal pada Bapak Ari Palawi yang juga eh, merupakan salah satu editor dalam buku karya Ibu Profesor Margaret. Dan juga kepada para peserta lainnya, yang saya hormati di sini terlihat beberapa nama-nama yang familiar dan juga ada Prof Manan juga di sini, Prof Abdul Manan yang juga merupakan eh, salah satu penerjemah daripada buku karya Ibu Profesor Margaret. Dan kepada teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 yang telah mempersiapkan eh, webinar ini, kita ucapkan terima kasih semuanya. Dan juga kepada para peserta yang sangat spesial yang telah berhadir, semoga bisa bertahan di Zoom ini sampai selesai karena sangat tentunya para narasumbernya akan menyampaikan itu banyak pengetahuan kepada kita yang mengenai terkait juga dengan pesona tari dan tradisi Aceh. Baik, sebelum saya mulai, saya eh, memberi pemberitahuan kepada para peserta untuk selalu mm, memposisikan audionya dalam keadaan mute atau tidak bersuara, dan juga teman-teman panitia mungkin bisa menjaga eh, agar suasana webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nantinya kita juga akan mempersilahkan kepada para peserta untuk sesi tanya jawab, untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para eh, narasumber yang telah hadir pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah kita ketahui bahwa webinar ini merupakan rangkaian dari eh, book launching karya Profesor Margaret Kartomi mengenai tari dan tradisi yang ada di Aceh. Kita ketahui bahwa Aceh dengan beragam tari tradisinya yang tersebar dari berbagai penjuru, dari pesisir timur, pesisir barat, dan juga di wilayah dataran tengah Aceh, memiliki beragam kekayaan dan kebudayaan yang merupakan warisan dari eh, nenek moyang kita, dari para Indatu, yang menunjukkan bagaimana kearifan budaya Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Webinar kali ini bertajuk Pesona Tari dan Tradisi Aceh di Kancah Global, menunjukkan bahwa Aceh tidak tarian yang dimiliki tradisi Aceh tidak hanya eksis di negeri sendiri ya, tapi juga Aceh menunjukkan eksistensinya di kancah global melalui berbagai diplomasi budaya dan juga melalui eh, yang dibawakan oleh para diaspora-diaspora yang sekarang berada di luar negeri, yang menunjukkan bahwa para diaspora ini juga tidak kehilangan akar rumputnya sebagai eh, masyarakat Aceh dan berpegang teguh pada kebudayaan Aceh. Webinar kali ini eh, akan dimulai dengan pembicara dimulai dari Profesor Margaret J. Katomi yang akan menyampaikan tentang pesona budaya tradisi Aceh. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Bang Murtala mengenai tentang praktik baik mengemas seni budaya Aceh di luar negeri Aceh. Selanjutnya ada Bapak Ari Palawi yang akan menyampaikan eh, topik terkait to place Aceh on the map. Jadi eh, sangat kita nantikan webinar kali ini apa yang akan disampaikan oleh para narasumber yang akan menambah pengetahuan kita kali ini tentunya. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja eh, mendengarkan paparan dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Profesor Margaret. Sebelumnya saya ingin membacakan sekilas tentang biodata beliau. Sebelumnya juga kita ketahui bahwa Bu Margaret telah mengumpulkan tulisan ini eh, sejak lama ya. Di sini sudah eh,
perjalanan pengumpulan data ini saya eh, dari pengalaman Bu Margaret dari tahun 1982 hingga 2014. Jadi Bu Margaret tidak hanya meneliti khusus di Aceh, tapi juga di Indonesia mengenai berbagai seni dan tradisi eh, yang ada di Aceh. Baik, Margaret Katomi adalah seorang etnomusikolog ternama dan profesor emerita di Sir Jalman Cowen School of Music and Performance di Monash University. Beliau telah menulis berbagai buku termasuk karya terkenal yaitu Music Journeys in Sumatra pada tahun 2012 dan Performing the Arts of Indonesia, Malay Identity and Politics in the Music, Dance, and Theater of the Riau Island pada tahun 2019. Melalui kontribusinya tersebut, maka eh, beliau telah meraih berbagai penghargaan, termasuk pada tahun 2011, pemerintah Lampung memberikan gelar kehormatan Ratu Berlian Sanggun Anggun kepada beliau sebagai bentuk pengakuan atas penelitian dan pelestarian kesenian tradisional Indonesia. Dan berkat karya-karya beliau, kita akan melihat nanti pada bukunya nanti bagaimana beliau telah merekam berbagai pengetahuan, tradisi-tradisi yang ada di Aceh sepanjang eh, perjalanannya, baik selama tahun 80-an hingga akhirnya setelah tsunami yang membawa dinamika sangat besar pada masyarakat Aceh. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan paparan dari Ibu Margaret. Kami persilakan kepada Ibu Margaret untuk menyampaikan materinya. Sorry, Ya, silakan Ibu Margaret. saya bicara duluan ya. Iya, silakan Saya, Ibu Margaret untuk menyampaikan materi oke, duluan. Iya. oke. Yang terhormat Bapak Pete Asti, Ibu Esi Hermaliza, Prof Manan, Bapak Yarman Dinamika tidak ada hari ini mungkin, tapi Pak Kodrat Dami, Pak Ari Pelawi dan Murtala, Pak Murtala, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa. Buku ini telah terbit, termasuk terjemahan dari 14 artikel saya tentang seni tari, seni drama, seni suara, dan seni instrumental di Provinsi Aceh. Sangat beruntung bahwa saya pernah bisa mengunjungi hampir seluruh Provinsi Aceh beberapa kali antara tahun 1980 dan 2017 untuk merekam dan meneliti seni pertunjukan Aceh bersama almarhum suami saya Idris Kartomi dan terkadang dengan mantan mahasiswa doktoral saya Iwan Amir dan Ari Pelawi yang keduanya lahir di Aceh. Sumber yang saya pakai tidak hanya rekaman dari video dan video yang saya bikin, tapi juga referensi di buku yang terbit tahun 1893 oleh penulis kolonial Belanda, Sneuke Gronre. Bukunya tentang beberapa aspek tentang buku ini dari beberapa aspek yang kurang akurat, tapi kadang-kadang yang menarik juga dari seni pertunjukan Aceh macam-macam. Juga saya dipengaruhi oleh publikasi yang rinci dan akurat, lebih rinci dan akurat oleh beberapa peneliti Aceh, Iskarim, Firdaus Burhan, dan Idris di buku mereka Kesenian Tradisional Aceh yang diterbitkan oleh Depdikbud Aceh pada tahun 1980.
Penelitian saya di lapangan telah memfokus atas seni pertunjukan di 5 kelompok Aceh terbesar. Yang pertama, Aceh bagian barat termasuk Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Kedua, Aceh bagian utara, di Aceh Besar, PD Jaya, Biren, dan Aceh Utara. Yang ketiga, Aceh bagian timur, di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Keempat, Aceh bagian selatan, termasuk Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Dan kelima, Aceh bagian tengah, di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Gaya Luas. Satu-satunya kabupaten yang tidak sempat saya kunjungi adalah Kabupaten Aceh Tenggara. Kapan-kapan mungkin saya bisa ke sana. Semua rekaman yang saya membuat di Kabupaten Aceh telah disimpan di Arsip Muzik Universitas Monash di Melbourne, Australia. Anda dapat mendengar klip-klip rekaman itu lewat platform digital yang dinamakan Bridges. Coba download ini, https://bridges.monash.edu/mamu Aceh. Kalau ini mau dicatat, silakan. Karena ini Anda juga bisa mendengar rekaman saya di Bridges di Monash University. Tarian di Aceh seperti secara luas diketahui biasanya dibagi dua macam, tari dong, artinya tarian yang dilakukan dalam posisi berdiri, dan tari duduk. Jadi seperti ini seperti tari berdiri dan berdiri duduk. Bisa lihat ya? Oh, mungkin tidak bisa lihat. Kayak begini. Ya, bisa lihat ya. Ya, yang di sebelah kiri yang itu seperti sedati agam, dan yang kedua itu yang duduk itu seperti mesekat misalnya. Saya sering kali terkejut waktu kunjungan saya di Aceh ketika menemukan usia dan kontinuitas selama berabad-abad tarian dong, tarian duduk, dan banyak macam pentas seni Aceh lainnya. Misalnya tari sedati agam yang dibawakan dalam posisi dong mungkin lebih tua daripada tari duduk seperti tari mesekat. Buktinya bahwa teks lagu sedati sering mengacu pada pertanian, hewan ternak, dan tema Hindu, sementara teks lagu dan tari duet seperti mesekat biasanya tidak menyebut tema pertanian dan tidak pernah menyebut tema Hindu. Juga jenis perkusi tubuh di sedati yang memukul dada barangkali berasal dari praktik Syiah mulai di abad ke-16 di Aceh, seperti yang diperdebatkan di buku saya. Umat Syiah memukul dada untuk mengenang kematian heroik anak cucu Nabi Muhammad, Hasan Hussein, dalam sembayangnya dan waktu membawa pesta tabut yang dulu dirayakan tiap tahun di Aceh. Menarik bahwa tarian wanita yang ditampilkan dalam posisi dong seperti tari po dan sedati menggunakan teknik perkusi yang berbeda daripada tari agam dan tarian duduk seperti mesekat, yang kemungkinan berkembang dari tradisi keagamaan Sufi dalam Sunni Islam dengan ciri berupa para penari menyanyikan teks religi Islam dan sering mengayunkan badan sisi ke sisi lain setelah mereka merasakan mereka telah mencapai keadaan menyatu dengan Tuhan. Ini abang ni kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Esi Hermalisa, Pak Pete Rusti, Kodrat Adami yang bekerja terus pada tahun-tahunan, termasuk tahun COVID, terhadap implementasi publikasi buku ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Yaman Dinamika, tim penerjemah. Pak Yaman itu artikel yang penerjemah artikel saya, fotografer dan ilustrator gambar dalam bukunya. Juga kepada Saudara Ari Palawi dan Saudara Murtala dan siapapun yang mengatur peluncuran buku ini hari ini. Saya merasa gembira bahwa salinan buku ini akan dikasih kepada penerbit oleh penerbit. Saya merasa gembira bahwa salinan buku ini akan dikasih oleh penerbit Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 kepada sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan tersier di Aceh, supaya tidak hanya generasi ini bisa belajar tentang tarian dan musik leluhur dan modern, tetapi juga generasi depan di seluruh Aceh, termasuk daerah Gayo, Alas, Anak Jamek, dan daerah lain. Saya sangat menantikan untuk mendengar diskusi di webinar ini tentang potensi seni tradisional dan modern Aceh untuk dialami oleh komunitas di Aceh dan masyarakat global. Saya percaya itu akan baik sekali kalau seni Aceh dapat diregenerasi, dan diplomasi budaya berbasis komunitas dapat dilaksanakan seperti yang diusulkan oleh Saudara Kodrat dan Ari Palawi dalam presentasinya tadi yang akan dikasih. Untung di negara saya, Australia, sanggar yang dipimpin oleh Saudara Murtala dan istrinya Alfira sudah makin terkenal. Seniman-seniwatinya telah memperkenalkan tarian dan suara lagu Aceh kepada masyarakat di Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, dan berbagai daerah yang lain di Australia. Saya mendengar juga bahwa kegiatan seperti Murtala dan Alfira membuat di Australia sedang dibuat juga di beberapa negara yang lain di dunia. Akhirnya, saya ingin mengatakan, saya berharap buku yang diluncurkan hari ini akan membantu para pembaca, para artis, para pemimpin masyarakat dan komunitas di Aceh dan Indonesia umumnya untuk lebih menikmati dan mengerti seni pertunjukan Aceh yang begitu unik dan yang luar biasa menarik dan indah. Dan saya berharap bahwa generasi muda terutama di Aceh dapat membingkai ulang tindakan seni Aceh tradisional dan modern sebagai agen diplomasi budaya berbasis komunitas antara Aceh dan di dunia luar. Terima kasih, Pak Kodrat dan Ibu Esi. Baik, terima kasih Bu Margaret atas paparannya barusan. Luar biasa bagaimana dedikasi Bu Margaret selama ini yang telah mendokumentasikan dan juga mempublikasikan eh, kesenian-kesenian tradisi Aceh hingga bisa dikenal dan juga tersebar di seluruh dunia melalui karya-karyanya. Dan juga dari Bu Margaret juga telah menyampaikan bagaimana kondisi eh, situasi di negara asalnya di Australia, bagaimana tarian-tarian Aceh ini juga telah tersebar secara luas melalui para eh, diaspora-diaspora, termasuk juga ada Bang Murtala yang telah berdedikasi di sini. Baik, sebelumnya, sebelum lebih lanjut kita berterima kasih kepada Bu Margaret. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bang Murtala. Ya, sebelumnya saya bacakan sedikit biografi atau biodata tentang beliau.
Bang Murtala atau akrab disapa dengan Bang Mur adalah putra asli Aceh Besar yang saat ini menetap di Australia. Melalui sanggar atau komunitasnya bernama Suara Indonesia Dance, Bang Mur memperkenalkan dan mempopulerkan tarian dan kesenian Aceh di bumi Kangguru itu. Berlatar pendidikan sarjana dan magister seni dari ISI Solo, Bang Mur sudah lama mengabdikan hidupnya untuk seni budaya Aceh. Tidak hanya menguasai tarian Aceh dan mengajarkannya, Bang Mur juga menciptakan karya-karya baru yang terinspirasi dari seni tradisi. Dan juga sebagai informasi juga dari Bang Murtala juga, BPK Wilayah 1 dapat berkenalan dengan Ibu Margaret dan bisa menghadirkan Ibu Margaret ke Aceh di tahun 2019 silam dan terus memfasilitasi hubungan keduanya hingga saat ini, termasuk dalam membantu memfasilitasi peluncuran penerbitan buku dari Prof. Margaret yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1. Terima kasih kepada Bang Murtala. Untuk itu, kepada Bang Murtala kami persilahkan untuk menyampaikan topiknya pada webinar kali ini terkait praktik baik mengemas seni budaya Aceh di luar negeri. Kita lihat, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dalam memberikan, menyebarkan seni tradisi yang ada di Aceh di luar negeri. Silakan, Bang Murtala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Margaret Kartomi, ada Pak Ari, ada Pak Manan, Pak Pit, Kak Esi, dan kawan-kawan BPK. Dan yang saya hormati dan banggakan kawan-kawan semuanya yang udah hadir di webinar kali ini. Berbicara tentang seni Aceh di dunia, ini karena perasaan karena baru pulang dari Aceh. Jadi selalu kalau pulang ke Aceh itu bagaimana ya, energinya cukup luar biasa. Aceh itu ladang ladang emas untuk karya seni tradisi yang memang kalau dibawa kemanapun ini akan selalu berkilau, ya. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi ada banyak sekali kendala ketika misalnya pemegang kekuasaan membawa kesenian Aceh di luar, apakah salah tempat atau salah ruang. Karena jujur saja ketika kita bicara festival Indonesia di luar negeri, itu kecenderungannya, mohon maaf ya, kecenderungannya itu penontonnya orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Sehingga kadang-kadang tidak hanya Aceh, kecenderungannya pemerintah lokal Indonesia kalau tampil di luar negeri biasanya tampil secara umum di festival-festival Indonesia. Nah, jadi dia tidak merambah ke wilayah nasional negara tersebut. Ketika saya mulai di Australia, saya datang dan tentu karena istri saya, Alvira, yang bawa saya. Alvira itu membawa saya ke festival Indonesia di sana. Dan sebagai orang muda waktu itu, saya kaget karena saya bilang, wow, tariannya bagus, pertunjukannya bagus, tapi ini penontonnya kenapa orang Indonesia semua? Sehingga mulai punya pikiran untuk, saya bilang, saya ingin tampil untuk masyarakat Australia. Dan jujur masih banyak kesenian Indonesia yang di Australia ini menurut saya yang tampil hanya untuk orang Indonesia saja. Ya, itu pun kalau ada orang luar Indonesia yang punya koneksi dengan Indonesia. Nah, 15 tahun yang lalu kita mikirkan ini, bagaimana kesenian ini keluar dari komunitas Indonesia. Tidak mudah, tapi dan juga tidak ada kemungkinan. Nah, akhirnya kalau saya secara pribadi saya bilang kepada istri, saya ingin tari Aceh karena waktu itu kita fokus di Aceh, tampil di TV nasional Australia.
Dan saya, jujur saja, saya bilang sama istri, saya tidak peduli di acara apapun, maupun acara flora dan fauna, pokoknya Tari Aceh tampil di TV nasional dulu. Jadi programnya nggak peduli kita, mau TV apa saja. Nah, akhirnya mungkin Ibu Margaret tahu, kalau saya kasih tahu biasanya orang Australia ketawa, program TV itu. Akhirnya kita mendaftar, kami tampil pertama kali 15 tahun yang lalu itu di acara namanya Hey Hey It's Saturday, Bu. Mungkin Ibu jelaskanlah, Hey Hey It's Saturday itu acara apa untuk orang-orang Indonesia? Karena susah juga menjelaskannya. Gimana menurut Ibu, Bu, acara TV itu? Bu Margaret? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjawab itu. Itu susah sekali itu. Susah. Tapi Ibu tahu ya, Hey Hey It's Saturday ya? Ya, ya. Hmm. Ya, jadi itu seperti acara komedi. Jarang banget acara budaya. Nah, saya bilang, saya nggak peduli, saya mau tampil di TV nasional Australia yang ditonton oleh orang-orang nasional secara umum. Dan saya nggak peduli. Nah, kita ikut dan alhamdulillah kita tampil di sana. Mungkin kawan-kawan kalau mau mencarinya nanti buat aja Acenis Den in Hey Hey It's Saturday. Ada di YouTube. Nah, kita tampil di sana, kita coba keluar, ternyata sambutannya luar biasa. Kita baru sadar, oh ini ternyata emas yang berkilau. Dan Australia sangat terbuka. Mereka ada yang mungkin kita bilang, oh ya tarian ini mungkin harus pakai jilbab atau apa. Australia menerima apapun yang kita hadirkan. Yang paling penting kita memberitahu mereka, kami harus pakai jilbab. Kalau enggak, tidak akan tampil. Mereka akan bilang iya. Sehingga tidak ada apa ya? Tidak ada hal yang kita anggap secara teknis itu tidak ada ruang di Australia. Walaupun kalau hari ini saya bicara tentang Tari Aceh, saya sering bilang kami sudah tidak di ranah promosi lagi di Australia. Kami merasa sudah menjadi bagian dari multibudaya Australia. Apakah itu suara Indonesia dan dengan kesenian Indonesia yang dihadirkannya itu sudah menjadi bagian dari multibudaya Australia. Nah, saya sekarang di Byron Bay di New South Wales dalam perjalanan menuju Darwin dan 2 hari lagi saya akan ke Garma Festival. Ya. Garma Festival merupakan festival aborigin terbesar di Australia. Dan alhamdulillah saya nggak bisa klaim, tapi saya bisa bilang mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang paling banyak diundang ke festival aborigin terbesar di Australia ini. Dan ini kali ke-6. Dan mereka ingin anak-anak muda aborigin, orang-orang Yolngu khususnya, mempelajari tari Aceh di Youth Forum. Karena bagi mereka tari Aceh itu bisa menyatukan orang ketika mereka duduk bersama. Dan bisa membuat orang lebih dekat. Nah, ketika ini kan antara ada persoalan komunal dan individual. Orang Aceh itu orang yang komunal, keseniannya kesenian komunal. Nah, hari ini saya personal hidup di Australia yang sangat individual, tapi mereka butuh ruang-ruang untuk berkomunikasi secara komunal, apalagi untuk dunia pendidikan. Nah, tari Aceh ini sangat salah satu bagian dari metodologi untuk mengumpulkan orang secara lebih dekat. Bayangkan aja, orang Australia ini nggak bisa dekat sembarangan, menyentuh aja nggak. Kadang-kadang kita harus minta permisi, harus ngomong. Tapi kalau tarian Aceh memang harus duduk samping-samping, komunikasinya akan lebih dekat. Dan ini digunakan dan bukan bukan saya yang bilang tari Aceh ini bisa menjadi orang yang melihat dan kemudian mereka meminta bisa nggak Anda menjadi salah seorang fasilitator di Youth Forum di Garma Festival. Nah, koneksi ini yang saya pikir secara pribadi sampai hari ini kita punya emas yang berkilau. Saya pikir ketika kita bicara pesona, tentu
ada banyak perjuangan, ada banyak air mata, ada banyak keringat, nggak semudah yang kita capai hari ini. Ya, ada banyak peluang yang mungkin bisa lebih besar, dan mudah-mudahan saya percaya, saya melihat gambar buku Bu Margaret tadi, saya terharu, Bu, jujur saja. Karena 5 tahun yang lalu, kalau kita kembali ke persoalan buku, saya mau mengulik sedikit kisah buku ya, Bu, ya. 5 tahun yang lalu saya, istri, dan 2 anak datang ke Bu Margaret. Tapi sebenarnya sudah lama saya pikir. Saya ngomong diskusi sama istri, saya mau minta sama Bu Margaret, tulisan-tulisan Bu Margaret itu yang kita baca selalu dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita datang ke kantor beliau, ngobrol-ngobrol, karena kalau ke Melbourne ini salah satu hal yang paling wajib dikunjungi itu Bu Margaret. Selalu apakah ke rumah atau ke kampus. Terakhir kita ketemu di bulan puasa, kita makan Afghanistan gitu ya, Bu, ya. Artinya saya minta ke beliau, Bu, boleh nggak? Akhirnya kita, Bu Margaret, jawabannya itu yang paling saya tanam, boleh. Semoga buku ini bisa dikritik oleh orang Aceh, tapi orang yang tahu. Beliau selalu bilang itu. Jadi nggak hanya main kritik saja. Beliau ingin buku ini, saya pikir Betul, ya. keinginannya, kehadiran buku ini kemudian mungkin menghadirkan buku-buku yang lain dari Aceh. Karena kalau mengkritik sebuah buku ya harus buat buku baru kan. Saya pikir. Nah, ketika ini ya ketika ini hadir, kemudian saya publish di Facebook saya 5 tahun yang lalu, banyak sekali sambutan, tetapi yang paling berkomitmen dari sambutan itu ya BPK. Nah, sejak itu, dan alhamdulillah kemudian ada samaan internasional dan Bu Margaret diundang, dan saya juga akhirnya terundang ya secara tidak langsung karena ada salah satu pembicara yang kemudian berhalangan hadir. Nah, kemudian ini yang kemudian menjadi jembatan hari ini, dan ya tentu nggak hanya perjalanan yang manis, tapi komitmen yang luar biasa dari Bu Margaret dan BPK adalah kita ingin ini memang terwujud. Saya lihat gambar aja tadi udah bahagia dan hampir terharu saya. Jujur aja, karena memang panjang banget, hampir 1 periode, 5 tahun ini perjalanannya. Tapi ya komitmen, ke kebersamaan dan keinginan ya, yang ingin mewujudkan buku ya pesona budaya Aceh yang luar biasa ini, saya pikir ini mimpi, saya pikir mimpi banyak orang. Semoga saya pikir buku ini bisa menginspirasi banyak generasi muda untuk membaca kembali keacehannya melalui buku ini. Karena saya pikir bagi saya keberhasilan orang-orang Aceh, apakah di Aceh atau di luar Aceh, adalah ketika dia mampu mengkritisi keacehannya. Kalau dia sudah berani bertanya kembali keacehannya, saya pikir itu mulailah dia terbuka. Dan Bu Margaret, saya pikir telah memberikan ruang untuk ruang pemantik ya, untuk kita memulai berproses. Karena memang sangat jarang sekali, Bu. Kami budayanya duduk di kedai kopi, berdiskusi, tapi kurang sekali budaya membaca. Mudah-mudahan dengan buku ini, dengan proses ini, ya kita bisa melihat sesuatu yang baru dan informasi yang baru yang kemudian bisa kita kritisi kembali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Murtala yang telah memaparkan tadi dan membagi pengalaman kisah-kisah beliau selama di Australia, bagaimana kesenian Aceh ini bisa dibawa di Australia dan hidup dan berbaur di masyarakat ya di Australia yang sangat berbeda kulturnya dengan masyarakat Aceh, tetapi itu tidak membuat
suatu hal yang kendala besar bagi kesenian Aceh untuk bisa tampil dan berada di menghiasi budaya-budaya yang ada di Australia. Terima kasih kepada Bang Murtala. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Ari Pahlawi. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari beliau. Bapak Ari Pahlawi yaitu seorang akademisi dan juga dikenal sebagai etnomusikolog, dan beliau mendapatkan gelar PhD-nya dari Monash University Australia di bidang musik dan etnomusikologi. Karya-karya beliau juga sangat banyak dan disertasi beliau mengenai tentang berjudul The Identity and the Dilemma of the Malay Music Culture of the Orang Pulau Islander of the Banyak Archipelago Sumatera. Dan disertasi beliau langsung di bawah supervisor, yaitu Profesor Margaret atau Bu Margaret sendiri, dan juga Dr. Aline Scott Maxwell. Dan beliau mendapatkan gelar masternya di University of Hawaii di bidang Asian Studies, dan juga mengenai terkait dengan etnomusikologi, dan juga beliau juga mengawali pendidikan bachelornya di ISI Yogyakarta di bidang musikologi. Berbagai posisi yang telah beliau duduki, yaitu sebagai dosen senior dan juga menjadi ketua jurusan dari Departemen Jurusan Pendidikan Seni di Universitas Syah Kuala, dan beliau juga pernah menjadi Vice Director di Office of International Program dari Universitas Syah Kuala. Beliau juga merupakan seorang pendiri dan juga penasehat dari Sanggar Yayasan Junta Seni Jauhari itu sejak tahun 2022 dan hingga sekarang. Berbagai publikasi telah beliau terbitkan bersama, dan juga beberapa yang belum diterbitkan. Beberapa tulisan juga dibuat bersama Ibu Margaret Kartomi yang akan datang, berjudul Malay Music Culture Among the Orang Pulau of the Banyak Archipelago Sumatera, terbitan dari BRIN, yang akan kita nantikan juga untuk menghiasi literasi tentang seni di Aceh khususnya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ari Pahlawi yang juga merupakan editor dari buku yang akan diterbitkan oleh BPK ini nantinya. Kepada Bapak Ari Pahlawi saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen ya. Silakan, Pak. Kelihatan enggak? Oke. Wah, ini saya merasa sangat terhormat ya dapat hadir dan berbagi dalam forum penting ini, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju peluncuran buku Pesona Budaya Aceh karya Ibu Margaret Kartomi. Jadi judul saya ini To Place Aceh on the Map. Saya pertama kali terpukau dengan kata-kata ini tuh waktu 2008 ya. Jadi kita buat ICC of Aceh di Hawaii. Jadi saya ingatkan kawan-kawan, Aceh ini udah dibantu. Jangan sampai dunia lupa. Nah, makanya ide dari ICC of Aceh itu lahir dari situ. Jadi ya sayangnya cuma berlangsung 2 kali ya. Pertama di Hawaii dan kedua di Melbourne. Yaitu salah satu kerja panjang saya sama Bu Margaret. Nah, nanti kalau sisanya tentang
bagaimana saya pertama kali ketemu Mbak Margaret dan sampai sekarang ya masih berhubungan, bisa dibaca tuh di kolom saya tuh Kompasiana. Acara ini bukan hanya menyambut sebuah karya monumental, tetapi juga menjadi ruang untuk menegaskan kembali nilai, arah, dan daya hidup seni tradisi Aceh di tengah dunia yang terus berubah. Presentasi ini mengajak kita memaknai ulang seni tradisi Aceh bukan sekedar simbol seremonial, melainkan sebagai ekosistem hidup yang membuat pengetahuan nilai dan daya diplomasi budaya ya melalui pembacaan sejarah, refleksi kritis dan usulan regenerasi. Kita diingatkan bahwa kehadiran Aceh di panggung dunia hanya akan bermakna bila dibangun dari suara dan martabatnya sendiri. Nah, jadi kata-kata makna ini berulang kali saya ulang ya, karena di acara yang diselenggarakan BPK juga, ini ada Prof. Anis di sini, dari beliau sekarang di Johor nggak salah ya, Prof. Anis. Jadi beliau itu memberi pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana cara kita menghadirkan kesenian itu beserta maknanya. Jadi anak-anak yang belajar itu menjiwai. Waktu itu kayaknya nggak ada yang punya jawaban. Saya sendiri nggak tahu jawab apa kan. Saya kira saya bilang ya apapun yang kita kerjakan gitu, nggak tahu kita. Karena semua tidak ada yang konsisten, tidak ada yang stabil. Alright. Jadi kalau dibaca buku Margaret itu bab pertama itu udah menjelaskan sangat dalam dan sangat lebar, sangat sangat mengakar ya, bagaimana sebenarnya diplomasi Aceh itu udah berjalan ratusan ribu tahun lalu ya. Jadi apa yang kita maksud dengan diplomasi itu? Diplomasi budaya itu. Ya kan budaya tidak harus diartikan sebagai kesenian. Ini yang saya coba ambil angle-nya dari surat Sultan Aceh ke Ratu Elizabeth Inggris. Saya lupa di tahunnya betul apa enggak. Ada yang bilang 1579, ada yang bilang 1602. Dan saya temukan salah satu terjemahannya seperti ini. Kami menyambut baik putusanmu dan kami memahami maksud muliamu untuk menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan. Saya kira surat-surat seperti ini nggak dengan bahasa seperti ini lagi ya. Bahasa kita jadi sangat kaku. Tidak, kalau ini kan kayak bernyanyi kita bacanya. Itu salah satu konteks yang saya maksud budaya ya. Jadi tidak terpaku. Ya, jadi Aceh sebenarnya pernah berada di peta dunia. Bukan karena letak geografisnya, tetapi karena nilai yang dibawanya. Ya, nilai-nilai itu yang mungkin sayang kalau tidak diresapi ya, per paragraf dari buku yang sudah diterjemahkan itu. Luar biasa. Baik, selanjutnya, ini sebelumnya saya disclaimer dulu, minta maaf. Ini tidak dengan maksud ada dua pejabat itu, terus kita bicarakan dua pejabat itu, tapi kita akan paham ya, hal-hal seperti ini berlangsung dimanapun ya. Setiap ada pertunjukan seni itu ya seninya itu jadi seperti pelengkap ya. Jadi panggung kini akar menyusut. Namun hari ini kita menyaksikan panggung seni yang semakin sibuk namun kerap kosong makna. Pertunjukan menjadi seremoni. Proyek menggantikan proses. Seni hadir sebagai konten, bukan sebagai kesadaran. Pendidikan seni termarginalkan. Kurikulum tidak tumbuh. Regenerasi mandek. Kita terlalu sering tampil, terlalu jarang menyimak, terlalu fokus pada kemasan, lupa pada makna. Nah, jadi saya tulis satu artikel yang baru saja diterbitkan di media nasional juga. Saya kasih judul Karpet Merah di Atas Tanah Adat. Ya, sangat disayangkan ya, setiap ada event-event budaya itu akhirnya termanfaatkan seperti itu. Ya. Oke, kita tinggalkan ini. Ini dua foto ini, yang satu dari teman saya, Ketua DKA Pesisir Barat ya, Ibu Eli. Itu dia lagi menari sama pemain-pemain. Yang satu lagi ini upacara, bukan upacara apa, kegiatan Maulid mungkin ya, sambil dari Google. Nah,
Hari ini banyak yang mengira budaya adalah sesuatu yang bisa dibentuk cepat, dipaket dalam event, dipamerkan sejenak, lalu ditinggalkan. Padahal budaya adalah ekosistem. Ia tumbuh dari ritus, pendidikan, relasi komunitas, dan praktik seni yang hidup sehari-hari. Kalau akar ini kita abaikan, maka yang kita bangun hanya panggung kosong. Ekosistem bukan bisa dibentuk dalam semalam. Ia mesti dirawat bersama. Jadi ritus ini udah bertahun-tahun mungkin jadi pembahasan kita ya. Kalau misalnya yang paling jelas di wilayah penelitian saya di Pulau Banyak, itu ada nama satu tarian yang namanya tarian Ado, yang hanya dipentaskan di kegiatan adat yang secara ekonomi menuntut nilai ekonomi yang tidak sedikit ya. Jadi harus ada kambing. Jadi kalau tidak ada itu, tarian adat itu tidak dipentaskan. Jadi kalau adat tergerus, ya saya rasa budaya di bawah adat itu, termasuk keseniannya juga akan tergerus. Nah, kalau di pendidikan, ya saya kira di sini ada teman-teman saya juga ini, Bu Kajur ya, Bu Tati, ada yang lain-lain juga, ada yang dari Rizky juga. Ya saya nggak tahu ya, memang karena kita jujur aja urusan kampus ini ya banyak administratif. Kadang-kadang kita jadi nggak cukup waktu untuk lebih mendalami persoalan ini. Sehingga ya seperti yang saya tulis juga, kampus seni yang di Aceh jangan sekedar ada lah. Karena ya itu yang kita punya sementara ya. Saya kira itu tanggung jawab kita bersama. Nah kemudian lanjut aja. Jadi jalan pulangnya apa nih? Arsip yang hidup. Nah, ini kebetulan aja nih saya dapat data, katanya arsip yang sering mati itu justru ada di institusi gitu. Harusnya dihidupi sama komunitas. Cuman komunitas ini kadang-kadang beli buku aja nggak sanggup ya, atau tidak tergerak ya, atau tidak terfasilitasi lah untuk akses. Walaupun sekarang kita tahu kita punya internet segala macamnya, mungkin udah lebih baik jauh. Nah, tapi ini harusnya juga jadi concern kita bersama. Ya. Jadi salah satu jalan pulang adalah membangun arsip yang hidup, bukan dokumentasi yang tersimpan, tapi pengetahuan yang terus hidup. Arsip hidup berarti menjadikan komunitas sebagai subjek yang merekam bukan hanya kamera, tapi tubuh. Yang mencatat bukan hanya akademisi, tetapi juga pelaku lokal, pemuda desa, dan penonton yang sadar. Nah, ini ada pendekar nih. Ini tim tari yang kita hadirkan di ICCI kemarin. Karena arahannya kalau buat slide-nya tampilkan wajah-wajah muda Aceh yang energik. Nah, inilah saya pilih. Jadi mereka lah kita harapkan gitu akan meneruskan tulisan-tulisan yang kata Pak Amur itu mengkritisi ya apa yang sudah ditulis oleh Ibu Margaret dalam konteks kini. Nah, karena memang penelitian Bu Margaret kan secara periode masa lampau ya. Nah sekarang bagaimana challenge-nya dalam konteks ini? Nah, mereka yang hidup di zaman sekarang. Saya kira sudah saatnya Aceh menulis dirinya sendiri. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi objek eksotis di mata dunia. Kita adalah subjek. Kita punya hak menafsir, menyusun narasi, dan menentukan cara tampil. Ada contoh kecil dalam editor buku saya ke Bu Margaret. Saya konsultasikan sama beliau, Bu, semua nama tarian harus pakai huruf gede, Bu ya. Karena di tulisan luar Indonesia semua yang beristilahnya daerah pasti huruf kecil ya. Nah, ini saya minta pakai huruf gede, Bu. Jadi testimoninya dari mana? Jadi ada teman kandidat dokter kita, Andris, ya, sering main ke rumah. Saya bilang, Andris, aku mau nulis semua yang kayak Didong, Saman itu pakai S-nya harus gede lah, D-nya harus gede.
Dia yang peneliti didong, dia langsung respon, oh iya Pak, emang kenapa? Ya karena didong itu besar. Itu subjektivitas ya. Tapi Ya, Mak. kalau itu lebih kerasa ya kenapa enggak ya. Akhirnya semua yang berbau judul, nama tarian ya, nama keseniannya di buku Bu Margaret itu kita tulis dalam huruf gede. Baca. Oke, 3 langkah strategis. Dalam konteks hari ini, saya ingin menegaskan 3 tawaran utama. Regenerasi penulis dan kurator budaya lokal, agar tafsir budaya tidak selalu datang dari luar. Yang kedua, penguatan etika representasi, agar seni tidak direduksi menjadi tontonan yang eksotik. Yang ketiga, diplomasi budaya berbasis komunitas, bukan berbasis elit atau lembaga semata. Jadi ada tulisan Sago TV di situ, Kronika, ini 2 platform yang sangat terbuka dengan tulisan-tulisan budaya. Bahkan saya dikasih rubrik di Sago TV untuk seni, dan saya mengutamakan tulisan-tulisan dari anak muda ini. Tentang apa aja, terus saya kurasi atau saya edit untuk ditampilkan di situ. Ya kenapa media-media seperti ini, saya kira ya media mainstream mungkin udah terpola ya. Biasanya memang berita-berita elit saja, jadi nggak tahu di Serambi masih ada nggak itu rubrik budaya yang katanya juga udah hilang gitu. Jadi ya apalagi sekarang ya kita bisa punya platform sendiri ya, punya blog sendiri segala macam. Tinggal bagaimana kita mendistribusikan itu agar terbaca oleh semua. Tapi ya yang paling inti adalah penulisnya. Kemudian penguatan etika representasi ya. Ini izin Bu Esi, yang dalam hati saya sampaikan terus ini. Sayang memang kalau judulnya itu tari tradisional provinsi Aceh. Nah, ini mempersempit. Nah, apalagi yang ditulis Bu Margaret ini lebih dari tari ya. Bahkan istilah tari itu sendiri baru ada sebelum nama Saman atau Didong itu ada gitu. Jadi ini juga satu representasi. Jadi memang kita butuh kurator ya, kurasi yang betul-betul paham bagaimana membahasakan sesuatu yang menjadi representasi kita. Walau itu subjektif. Jadi salah satu artikel yang saya tulis di Sago, seni yang menyapa langit, spiritualitas dalam krisis representasi. Rupanya artikel ini juga jadi rujukan oleh Pak Sal Nurdianto di Jogja, di Solo. Jadi dia kutip, jika seni tidak lagi membawa kita mendekat kepada makna, kepada sesama, dan kepada Tuhan, untuk apa kita pertahankan? Ya, saya kira itu strong sekali lah pesannya. Ini poster yang dibuat oleh Pratito Arafat, ya, tidak dibayar, partisipasi langsung gitu, waktu kita buat SCCI sama Bu Margaret di Melbourne. Ya saya bisa bilang ini salah satu bukti bahwa kita bekerja menyuarakan basis komunitas sebenarnya. Bukan anti ya, tapi memang membantu justru pemerintah agar kurasinya itu lebih baik ya, lebih bermartabat. Menjawab tantangan global. Dalam konteks pertanyaan, bagaimana seni tradisi Aceh bisa dikemas untuk diterima secara luas? Jawaban saya, jangan mulai dari kemasan, mulailah dari makna. Kemasan tanpa makna akan rapuh. Ini poster-poster ini udah dilupakan, hilang semua. Nggak ada yang paham. Sebentar hilang. Tapi makna yang kuat bisa menemukan bentuk yang paling jujur. Ya, karena ini yang kedua ya, 2016. Yang pertama di Hawaii, 2008. Ya, karena tujuan kita itu satu, to place Aceh and Dumet. Jadi kalau dilihat yang paling kiri itu Bang Mahdi Abdullah, pameran tunggal 2 minggu, kemudian ada Gampung Aceh, Vika Rueda dan teman-temannya, karena nggak bisa bahasa Inggris,
bagaimana puisi dia bisa didengarkan, bahkan berkolaborasi sama orang-orang di Australia yang berbahasa Indonesia juga, belajar puisi juga, main di kedutaan, konsulat ya kalau di Melbourne. Terus ada banyak kegiatan seperti kita di kampung. Kemudian bersama dengan Aceh Film Foundation, kita putarkan 12 film mereka. Ini serangkaian acara selama 22 hari lebih lah. Kemudian ada conference, ada pameran benda budaya dan pertunjukan seni. Ya, kebetulan waktu itu Pak Kadisnya Pak Reza Palepi, teman juga, yang nggak ada sedikit pun ngotak-ngatik. Dia percayakan pikiran kita, silakan gitu. Jadi nggak ada intervensi. Ya, walaupun kita berusaha. Jadi itulah sifatnya sebenarnya membantu. Jadi bukan menyederhanakan. Kita tahu bagaimana peliknya pekerjaan-pekerjaan di birokrasi ya. Tapi mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin perlu ya, memberi tempat sedikit. Seperti kita memuliakan ulama lah, kita memuliakan ilmu, kita memuliakan agama. Nah, jadi saya ingin menutup dengan pertanyaan, kalau bukan kita yang menulis, diri kita siapa? Ini klise kali ya. Kalau bukan sekarang, kapan? Nah, buku yang akan diluncurkan ini adalah upaya menjawab pertanyaan itu. Ia bukan hanya arsip, tapi juga arah. Bukan hanya dokumentasi, tapi juga dialog. Jadi kalau Anda lihat ya, dari daftar isi ini, kalau ada yang belum paham etnomusikolog itu kerjanya apa, ya seperti ini. Bukan berarti kita berurusan sama musik gitu. Tapi etnomusikolog ini bisa diterjemahkan sebagai penelitian budaya. Karena musik sendiri adalah buah dari sebuah budaya gitu. Jadi mau nggak mau sampai Margaret juga melihat bagaimana hubungannya sama Sumatera ya, sejarahnya. Ya, jadi tidak ansik hanya membicarakan masalah medium seninya. Itulah etnomusikolog. Jadi kompleks. Bahkan juga kalau sekarang kita termasuk meneliti tentang musik-musik populer dan seterusnya. So, to place Aceh on the map bukan sekedar soal penampilan di forum internasional. Ini adalah tentang membangun ekosistem kebudayaan, ekosistem budaya yang hidup, sehat, dan berakar. Alhamdulillah. Karena orang Aceh nggak punya terima kasih, jadi cuma punya alhamdulillah ada. Sekaligus mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Palawi yang membagi pengetahuannya, pemaparannya terkait dan juga responnya terkait buku ini. Bagaimana dari topik beliau menekankan tentang bagaimana posisi Aceh di dunia, yaitu Aceh yang sejak dulu sudah menjadi bangsa yang kosmopolitan, yang terhubung dengan berbagai bangsa di dunia, dan saat ini Aceh harus tetap berada menempatkan posisinya di dunia luas. Dan juga beliau tadi sudah membicarakan bahwa bagaimana seni-seni tradisi yang merupakan bagian dari budaya ini dapat digali maknanya lebih lanjut. Jadi tidak hanya sebagai apakah budaya ini yang saat ini ya terus dikomodifikasi, dan kita harus memposisikan bagaimana seni sebagai performance juga menjadi seni sebagai filosofi dari masyarakat Aceh. Melalui buku-buku, isi-isi dari buku Margaret akan kita dapatkan nantinya pengetahuan terkait hal tersebut. Jadi Bapak Ari Palawi sudah sedikit spill ini tentang isi-isi bukunya. Semoga nanti semua peserta dan juga masyarakat Aceh bisa, dan juga seluruh dunia juga bisa mengakses tulisan-tulisan dari Margaret ini yang dikompilasi dalam buku
yang akan segera terbit kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ari Palawi. Dan setelah pemaparan dari 3 narasumber ini, maka kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kolom komentar kita sudah melihat antusias para peserta yang sudah banyak mengirimkan pertanyaan. Kita juga tentunya akan mengundang bagi para peserta yang ingin bertanya langsung, harap raise hand agar bisa kita pilih untuk bertanya langsung kepada narasumber. Tapi sebelum itu saya ingin memilih dari banyak pertanyaan ini, ada yang kita pilih untuk kita bacakan dari saudara Kalisa ini. Ya, apakah ada saudara Kalisa di sini ingin bertanya langsung atau saya bacakan saja? Untuk ya kita bacakan saja dari pertanyaan dari saudari Kalisa ini ya. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum, izin bertanya. Saya penasaran bagaimana buku ini bisa tercipta, dari mana asalnya. Apa yang membuat Ibu Margaret tertarik akan kebudayaan Aceh? Sebenarnya hal ini bisa tercipta atau terlahir karena apa? Ini sangat membuat saya penasaran. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari saudari Kalisa mohon dijawab oleh Ibu Margaret mengenai rasa penasarannya kenapa bisa latar belakang sehingga tulisan ini bisa lahir. Silakan kepada Ibu Margaret. Ya, pertanyaannya kepada saya, tolong diulangi. Iya, Ibu Margaret. Saya kira itu Eh, kenapa pertunjukan Aceh begitu menarik bagi saya. Itu pertanyaan enggak? Pertanyaan adalah background of the research of this book. Gimana Ibu Margaret memulai buku ini sehingga tulisan ini bisa terlahir. Bagaimana saya mulai buku ini? Iya, Itu pertanyaannya? betul Bu Margaret. The background of your research on Aceh. Oh, ya, sejak tahun 1980 itu pertama kali suami saya Idris Kartomi dan saya ke Aceh. Waktu itu saya keliling Aceh dan keliling daerah dekat Banda Aceh saja. Tapi saya lihat banyak dibantu oleh gubernur waktu itu, Gubernur Aceh. Dan saya kira saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah menulis buku mengenai berapa bagian Indonesia. Tapi Aceh itu luar biasa. Itu lain sekali daripada daerah lain. Itu ada yang begitu dinamik dan unik. Tidak jadi di Australia juga kalau orang Australia lihat Taman Saman Gaya misalnya atau mendengar lagu-lagu Aceh, mendengar lagu Nina Bobo yang tenang sekali, dan macam-macam tarian dan lagu dan musik instrumental yang begitu menarik, lain daripada di Indonesia lain, tidak seperti itu, begitu lain. Dan sesudah itu saya dan suami saya 6 kali kembali ke Aceh, keliling semua kabupaten kecuali di selatan itu, di satu kabupaten. Dan waktu itu saya dapat bantuan dari pemerintah Australia, bantuan supaya bisa saya kemana-mana. Dan ada juga mahasiswa di universitas saya yang ditarik oleh ini juga. Ada 2 orang lahir di Aceh, Iwan Amir dan Adi Pelawi yang ingin meneliti Aceh juga. Jadi saya banyak dibantu oleh orang lain. Dan waktu saya keliling Aceh, saya lihat di banyak sanggar, di banyak sekolah dasar,
SMP, SMA di banyak keluarga yang merayakan perkawinannya atau apa-apa yang mengeluarkan yang tidak mau pakai rekaman musik dan video, mau lihat dan mau pakai yang asli. Itu karena itu saya ada harapan bahwa di Aceh dari sekarang ini itu kebudayaan Aceh akan apa ada harapan besar akan dibangkitkan lagi. Maaf ya, saya jarang bicara bahasa Indonesia sekarang di Australia. Saya sudah lama tidak ke Indonesia, jadi tidak lancar. Tapi mudah-mudahan Anda semua orang yang ikut webinar ini hari ini tahu bahwa saya ditarik oleh kesenian Aceh. Itu begitu unik, begitu dinamik. Tidak ada seperti ini di luar Aceh. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Bu Margaret. Ya, walaupun kita sudah mendengarkan jawaban dari Bu Margaret tadi bahwa bagaimana asal mula dari tulisan-tulisan buku ini juga ketertarikan beliau menulis tentang Aceh, Ya, menunjukkan karena bagaimana saya lupa bilang bahwa saya diundang ke Aceh ikut Saman Gaya seminar mengenai itu. Dan waktu itu Ibu Esi dan orang lain dari kantornya mengusulkan bahwa buku artikel saya, publikasi saya mengenai Aceh mestinya diterjemahkan dan diterbitkan di buku. Itu bagaimana? Itu cara bagaimana buku ini mulai. baik, terima kasih Bu Margaret yang sudah bagaimana menjelaskan bagaimana Aceh budayanya menjadi magnet bagi Bu Margaret untuk meneliti tentang Aceh dan telah diterbitkan dalam artikel-artikel beliau dalam versi bahasa Inggris. Tentunya buku yang akan diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia ini akan bisa mencapai atau menjangkau pembaca yang lebih luas dan juga mengembalikan pengetahuan yang telah didapatkan oleh Bu Margaret bisa kembali ke pemiliknya yang baca itu yang dengan berbagai banyak perubahan secara dinamika kebudayaan. Baik, saya juga akan mengundang beberapa penanggap atau penanya untuk bisa bertanya langsung terhadap para narasumber. Mohon silahkan untuk raise hand. Akan kita untuk di awal kita ada 3 pertanyaan, 3 penanggap. Ini yang sudah raise hand ada Bapak Junaidi Purba, Bapak Muhammad Iqbal, dan juga Bapak Agus ya. Kami persilakan kepada Bapak Junaidi Purba untuk menanggapi memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pertanyaan kepada saya, dan juga terima kasih kepada para narasumber Bapak Arif Palawi, Bang Murtala, dan Ibu Margaret J. Kartomi ya Bu ya. Kebetulan saya alumni etnomusikologi USU, anak bimbingan Prof. Mauli. Izin Pak Ari. Ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama, dalam kesenian tari Aceh pada umumnya, apakah ada perubahan dalam sebuah penyajian, baik itu dalam konteks di acara yang berbeda? Nah, pertanyaan yang kedua untuk Ibu Margaret J. Kartomi, apakah Ibu selama melakukan penelitian di Aceh, adakah kesenian tarian Aceh ini beralkulturasi dengan budaya-budaya luar, Bu? Kebetulan saya lama juga di Aceh Singkil, Bu. Nah, di Aceh Singkil itu ada tarian ambek-ambekan namanya dan tari dampeng. Dan di Sibolga itu juga ada tari dampeng. Padang juga ada tari dampeng gitu. Kemudian saya juga tertarik dengan Pak Ari ya, Pak. Tari Adok itu. Saya juga baru dengar itu di Pulau Banyak. Benar itu, Pak. Itu nanti saya cari tahu. Kebetulan saya juga penelitian tentang skripsi saya tentang organologi canang kayu, Pak, di Aceh Singkil. Jadi saya juga suka meneliti tentang sejarah seni dan budaya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator dan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Baik, lebih langsung baik saja. Pak Ari menjawab ya. Dari Bapak Ari Palawi, silakan jawab pertanyaan langsung. Mungkin yang pertama ya, apakah ada perubahan? Ya sebenarnya situasi ini situasi yang global ya. Ketika semua medium itu hadir ya, elektronik, TV segala macam. Jadi semua ada durasi ya. Ini juga yang ditulis di buku Margaret ketika satu sisi kita punya PKA, tapi tanpa sadar PKA ini semacam mencabut ya bagaimana representasi satu budaya itu dihadirkan karena ada banyak penyesuaian. Ya itu salah satu hal yang memang global. Ya, kita nggak harus hindari juga sejauh mungkin yang di akarnya juga terpelihara ya. Yang tadi saya katakan kalau adat ya, jadi semua muara ini kan adat ya. Kalau adat hilang ya sangat dikhawatirkan budayanya bertahan gitu. Nah sekarang kan dalam perkawinan misalnya kan semua serba pragmatis ya. Jadi sebab praktis ya, 3 jam ya. Zaman saya kecil masih 3 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari dan hiburan ada saja itu mulai dari PMTOH segala macam dan sifatnya merakyat ya. Nah itu yang mungkin jadi kekhawatiran dan apakah ya bisa jadi itu juga satu takdir ya. Dunia berubah gitu. Tapi ada tadi satu tulisan itu di chat itu. Hiduplah hari ini tapi tetap jaga marwah budaya leluhur kita. Gimana caranya? Ini yang kita harus terus belajar ya, harus cari tahu terus. Ya soal adok tadi juga akhirnya apa yang saya lakukan karena kita nggak bisa lihat itu di sana, nggak ada orang buat acara sampai potong kambing. Saya mampu Margaret curi salah satu pemain adok bawa ke Australia, jadi dipentaskan di Australia malah. ya menyiasati gitu agar jadi kebanggaan anak-anak pun bisa punya rasa bangga. Saya bawa teman-teman ke luar negeri itu saya selalu titip satu hal ya, jadilah duta budaya, bukan jadi penari. Walaupun ini sulit, nggak mudah dipahami. Jadi kita menghadirkan siapa kita gitu. Nah, bukan dalam konteks dikemas atau kemasan itu lahir dari pemaknaan itu. Nah, jadi saya harapkan saya bawa kakak-kakaknya ke luar negeri sering ya kemana-mana udah di Hawaii 2 kali malah tuh ada yang ikut juga tuh yang hadir di sini tuh ada ibu-ibu yang sampai ke Australia juga ya niatnya biar ya anak mereka adik mereka wah belajar ini aja udah bisa sampai ke Australia harapannya begitu gitu tapi itu sangat perlu dukungan ya termasuk pemerintah ya komunitas-komunitasnya dihidupkan ya, kita jaga paling enggak adat kita biar semua yang ada di dalam adat itu nggak punah. Sehingga walaupun kita hidup di zaman sekarang, yang disesuaikan cuman ini aja, cara aja. Tapi isinya pure gitu, kita. Bagaimana Aceh itu. Itu yang ya challenge kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin selanjutnya silakan Bu Margaret. Ya, Pak Ari.
Makasih Pak Ari. Apakah ada tanggapan dari dua narasumber lain, Ibu Margaret atau Bang Murtala terkait pertanyaan ini? Dan cari dumping itu di Singkil mungkin ada hubungan dengan Minang juga Iya punya benar Bu. Benar Ibu. carian dumping. Tapi itu lain lagi di Singkil. Itu Aceh punya dumping lain daripada di Minang. Tapi itu menarik. Ada hubungan juga. Margaret, terima kasih Baik. atas responnya. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan kedua dari Saudara Muhammad Iqbal. Silakan untuk bertanya yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada para narasumber. Yang pertama kepada Profesor Margaret. Dalam meneliti di Aceh, melakukan penelitian di Aceh, apa saja hambatan dan tantangan yang dialami dan dihadapi? Pertanyaan yang kedua untuk Pak Ari. Kita sebagai generasi muda mungkin di zaman sekarang sudah mulai jauh dari kata budaya. Karena banyak sekali generasi muda yang tergores dan terjerumus kepada globalisasi dan modernisasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan kebudayaan dan memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada narasumber untuk jawab pertanyaan ini. Apakah dari Bapak Ari Palawi terlebih dahulu tentang ya. Bagaimana ya? Saya kira itu pertanyaan yang harus generasi muda jawab sendiri gitu. Ya, karena yang tanya kan generasi muda. Karena gini, waktu saya muda, saya bahkan dari SD udah jualan koran gitu. Jadi setiap koran yang saya jual itu udah selesai saya baca. Jadi saya percaya bahwa membaca itu jendela dunia. Ya mulai dari situ. Itu yang terjadi sekarang. Anak saya juga generasi muda nih, Gen Z ya. Apa istilahnya itu? 8 detik. Udah lewat 8 detik udah nggak fokus lagi, ya ini sulit. Ya. Jadi ya minta maaf, saya harus ngomong belak-belakan gitu. Be yourself ya. Be yourself. Nggak usah khawatir orang bilang apa. Yang penting apa mengalir terus itu pengetahuan ya, dengan cara apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batas cara lagi sekarang kan, mau pakai media apa aja bisa ya, udah nggak ada batas, nggak kayak kami dulu mendapat buku aja sulit. Itu tadi yang dikasih sama Margaret itu saya aja belum baca semua gitu. Ayo kita lomba, siapa yang berhasil baca semua buku yang udah di elektronik, udah dibuat elektroniknya sama Margaret di apa museum itu tadi. Gila-gila itu buku. Kalau mau tahu siapa kita sebenarnya, saya baru dapat sebagian itu. Jadi saya kita ya ikrak lah, mulai dari membaca. Nah, habis itu diskusi kan, diskusi terus ya jangan ragu untuk menyatakan pendapat. Saya kira zaman kita sekarang udah nggak ada batas lagi ya. Siapa bilang apa aja, tapi tidak untuk merendahkan, tidak untuk apapun, tapi itulah demokrasi. Ya, bahkan kalau kita tunggu hitungan yang ideal, katanya kita tuh baru bisa demokrasi kalau penghasilan kita itu rata-rata udah 14 juta. Itu kan nggak mungkin. Jadi jangan kita jadi justru bicara budaya itu kan bicara angka, bicara dinamika. Saya kira dalam kekurangan itu ada keindahannya. Saya kira gitu. Itu jawaban saya yang bisa saya kasih. Terima kasih ini untuk generasi muda sudah pada hadir terutama ini. Silakan Bu Margaret. Pengalamannya Bu Margaret. Selanjutnya pertanyaan terhadap Bu Margaret tadi tentang challenge and difficulties in studying about Aceh. Silakan kepada Ibu Margaret. Gimana pertanyaannya? Iya. Pertanyaan tentang
hambatan dan tantangan dalam melakukan penelitian di Aceh untuk tulisan-tulisannya Bu Margaret. Maaf, saya kurang mengerti pertanyaan saya. Yeah, the question is about the difficulties and challenge in studying about Aceh. Your experience, Bu Your Margaret. your My experience in Aceh. Yeah, when you doing research, what you challenge? the challenge Um, and obstacle you face during Okay. studying the creation about Aceh. Saya sering lihat sanggar, kegiatan sanggar-sanggar yang menarik sekali, tapi sanggarnya selalu miskin. Perlu bantuan untuk kostum, untuk alat musik dapat itu. Jadi kadang-kadang ada bantuan dari kabupaten atau kecamatan atau kepala kampung kadang-kadang. Dan saya senang lihat itu, tapi sering mereka terlalu miskin. Dan peranan saya senang sekali lihat peranan wanita di dalam tarian, membangkitkan tarian. Dan misalnya di Aceh Barat, grup ibu-ibu yang main tari mesekat itu, semangatnya begitu bagus, begitu tinggi, dan mereka original sekali, ada bakat kesenian. Orang laki juga, kalau sedati agam dan lainnya, saya lihat itu menarik sekali, tapi kadang-kadang juga terlalu miskin sanggar-sanggar itu. Dan kadang-kadang saya lihat di sekolah, beberapa sekolah di kabupaten, sekolah SD atau SMA, SMP, kadang-kadang ada kelas sesudah biasanya malam apa sore ada kelas, tapi banyak sekolah yang tidak punya kemungkinan saja untuk anak-anak belajar tari dan lagu yang tradisional. Jadi saya kadang-kadang lihat itu, dan itu kesan saya waktu saya keliling Aceh. Terima kasih. Bu Margaret, ternyata hambatan dan tantangan yang dihadapi Bu Margaret justru ketika melihat para pelaku budaya dan budayawan dari seni tradisi ini dalam keadaan sulit. Jadi perhatian beliau justru kepada para pelaku-pelaku budaya yang menjadi tugas kita bersama untuk memperhatikan bagaimana kondisi dari pelaku-pelaku budaya tersebut, sehingga sebagai aktor ataupun sebagai menjadi pemelihara dari tradisi-tradisi yang ada di Aceh ini. Selanjutnya saya ingin bacakan lagi sebuah pertanyaan di kolom komentar yang ditujukan kepada Bang Murtala ini. Ya, Bang Murtala, pertanyaan dari Saudara Muhazir. Menurut Bang Murtala, bisa tidak tarian-tarian Aceh ini mendunia dengan perkembangan globalisasi dan teknologi saat ini? Seperti yang sedang ramai mendunia, itu tari pacu jalur. Ya, terima kasih Bang. Ini terkait bagaimana tari Aceh bisa mendunia ya. Ini kalau istilah anak Gen Z ini jadi tari pacu jalur ada auranya gitu. Silakan Bang Murtala. Saya kira kemungkinan besar pasti besar sekali kemungkinannya, dan ya seperti yang kita semua ketahui bahwasannya kesenian tradisional dia mengikuti perkembangan zaman. Ya, hari ini orang tidak perlu tampil di luar negeri untuk menduniakan sesuatu. Tidak banyak orang yang datang menonton pacu jalur, tapi pacu jalur itu mendunia karena sosial media. Beberapa pertunjukan saya di Australia
itu ditonton oleh 200-300 orang, tetapi kemudian yang membuat dia viral sekali adalah ketika pertunjukan itu dihadirkan ke sosial media. Saya pikir hari ini dengan teknologi yang ada hari ini, dunia itu sudah tidak menjadi lagi geografis kan, karena ya hari ini Bu Margaret di Melbourne, saya di Sydney, ada profesor di Johor kata Pak Ari tadi, semua orang berkumpul di Zoom. Ya, kemungkinan mendunia itu cukup besar, dan kesenian tradisional harus masuk ke dalam wilayah-wilayah ini. Kalau enggak dia memang akan hilang, dan itu bukan karena dia punah atau memang karena ditinggalkan, karena dia tidak mampu beradaptasi. Kenapa kesenian Aceh hari ini masih terus eksis? Karena dia mampu beradaptasi melalui zaman-zaman yang sulit. Bayangin aja COVID itu berapa tahun, kesenian Aceh itu tetap eksis di sosial media, tetap eksis di dunia-dunia Zoom, sehingga begitu menjadi viral. Saya baru saja membuka WhatsApp seniman Aceh, misalnya, itu baru aja, kemudian ada yang mempost sebuah video, dan itu ditonton 1 juta orang, dan saya kaget, ternyata video itu merupakan video murid-murid saya 6 tahun yang lalu, baru sekarang viral. Artinya memang kita juga nggak tahu kan kapan ini akan viral dan kapan akan tidak viral, tapi marketnya sudah ada di sana, pasarnya sudah ada, sosial media, setiap orang punya panggung yang bernama Facebook account, Instagram account di dunia yang hari ini. Nah, bagaimana kita mampu? Kalau saya sih lebih kembali ke dasar, bagaimana kita mampu memahami makna sejarah. Nah, ketika kita menyadari ini, kayaknya yang di atas itu gampang mengikutinya. Sehingga kita nggak terkungkung ya dalam konteks, oh tradisi hanya boleh di acara ini, tradisi tidak boleh di ini. Ya, itu mungkin pandangan saya. Sangat besar kemungkinan. Terima kasih. Pertanyaan terkait potensi tradisi Aceh ini untuk bisa menjadi viral di secara global, terlebih juga di sosial media. Ya, tentu tarian-tarian Aceh ini kan juga syarat makna, syarat filosofi gitu yang sangat banyak, dan potensi untuk menjadi viral juga sangat besar. Dan juga bagaimana kontribusi juga generasi-generasi saat ini yang ahli di bidang media sosial ya, yang bisa berkontribusi terhadap dapat mengambil peran dalam menyebarkan kebudayaan-kebudayaan Aceh ini. Baik, terima kasih pada para narasumber dan yang sudah bertanya, ini sangat banyak di kolom komentar juga. Silakan untuk menulis komentar pertanyaannya, dan jika tidak memungkinkan kita bacakan di sini, kalau kita jawab, kita konsultasi, kita kirimkan jawaban dari para narasumber melalui email. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Manan ingin memberikan tanggapan terkait buku, ingin memberikan tanggapan dalam sesi ini. Kami persilakan pada Pak Manan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Bapak Id Rusdi. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Presenter, Ibu Profesor Margaret J. Kartomi. Selanjutnya Bapak Dr. Arif Alawi, PhD, Bapak Murtala, Ibu Esi, Bapak Rizky Syawal, dan Bapak Kodran Adami.
dan Bapak Ibu yang tidak saya sebut namanya yang hadirin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan singkat yang diberikan. Saya tidak bertanya, saya hanya memberikan tanggapan singkat sebagai salah seorang penerjemah dari buku Pesona Tari Tradisi Provinsi Aceh di Kancah Global. Sudah mulai diterjemah dulu pada saat COVID tahun 2019, nggak salah. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan editing dan lain-lain. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain yang bantu menerjemah. Kemudian juga pada editor, Bapak Ari Palawi, penyunting, pada Bapak Yarmen. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengatakan penyampaian dari narasumber kita hari ini mulai dari Ibu Profesor Dr. Kartomi, Margaret Kartomi, dan Bapak Tunis, Bapak Murtala, Bapak Murtala. Yang selanjutnya Bapak Ari Palawi sudah sangat substansi, sudah sangat masuk ke bahagian yang inti sekali, bahkan menyentuh hal lain, masuk antropologi, di sana ada ritual, di sana ada nilai, dan lain-lain. Jadi luar biasa sekali. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa judul yang kita buat atau yang diedit hari ini itu sangat representatif dengan isi dibandingkan judul sebelumnya. Judul sebelumnya itu Pesona Budaya Aceh, Kreasi Bunyi dan Ekspresi Gerak dalam Tradisi Berkesenian Masyarakat Aceh. Yang terakhir, yang judul cetak, Pesona Tari Tradisi Provinsi Aceh di Kancah Global. Nah, di sini saya melihat judul sangat merepresentasikan isi. Dengan kata lain, isi mensummary judul. Biasanya itu menjadi pertanyaan ketika kami mereview jurnal-jurnal Scopus, jurnal internasional. Ya, karena di sini memang tentang pesona, tentang keindahan fisik, tentang kepribadian, tentang karya seni yang mempunyai daya tarik estetis, membuat seseorang atau menarik dan mengikuti dan memikat perhatian orang lain, dan ini terdapat di sana. Tentu Bapak Ibu yang belum pernah membaca dan ketika nanti membacanya akan yakin saya banyak kegalauan atau keraguan akan ada jawaban-jawaban di sana. Penelitian yang dilakukan oleh Ibu Margaret sejak mulai tahun 1980 sampai dengan dilanjutkan dengan Saadom dan sebagainya, luar biasa kita mengapresiasi karena kondisi sangat memprihatinkan, sangat menakutkan, tetapi data-data yang didapatkan itu luar biasa, luar biasa. Bahkan ada bagian ranah-ranah yang laki-laki, tapi dapat datanya itu sangat luar biasa. Kita harus mencontoh penelitian yang seperti ini, ya. Dan ini menjadi masterpiece beliau untuk kita semua dari perspektif etik dari luar. Ibu dari luar, Ibu Margaret Kartomi telah melihat dengan sangat hati-hati, dan saya yakin sekali dengan hadir buku ini akan muncul peneliti-peneliti baru dari dalam, ya, dari perspektif emik yang nanti akan memperkaya arti atau makna-makna dari berbagai tradisi tarian itu sendiri. Dan saya yakin ini nggak akan hilang selama tradisi atau tarian kita di Aceh ini memang memiliki makna yang luas sekali, interpretasi yang banyak sekali. Selama supportersnya terus ada dan ia mengandung nilai yang luar biasa, tidak akan ditinggalkan. Ya, dia akan terus
berjalan dan terus banyak partisipan atau yang akan mempelajarinya. Sebagaimana orang-orang yang kena tsunami dulu di tepi laut tinggalnya, hari ini masih mau tinggal di tepi laut. Mereka menganggap bahwa tidak lari ke tempat yang tinggi, bahwa mereka menganggap rumahnya yang tepi laut itu telah, ya, doanya mereka di rumah yang tepi laut itu telah menembus langit, ya, telah membawa kebahagiaan mereka selama ini dan kepada keturunannya, dan dia tidak menganggap atau tidak ketakutan pada kemungkinan tsunami berikutnya, karena mereka pahami bahwa tsunami itu makhluk Allah yang akan memproteksi mereka. Jadi sama halnya dengan seni ini, yakin sekali. Jadi kampas saya tetap dia hidup dan sebagainya. Jadi yang terakhir saya ingin komentari, sekaligus terima kasih kepada Pak Ibu penulis, ya Ibu Profesor Margaret Kartomi. Saya ulangi, ini sebuah karya yang luar biasa dari perspektif luar, dan kumpulan-kumpulan dari artikel-artikel Ibu yang telah Ibu publikasi di berbagai jurnal internasional. Dan kami tahu untuk salah satu artikel saya sangat sulit untuk dipublikasi, diterima dan lain-lain. Tapi ini adalah kumpulan dari berbagai artikel internasional yang diterbitkan di berbagai jurnal yang ternama di seluruh dunia. Dan saya yakin sekali kontribusi Masterpiece ini memberi pengaruh yang luar biasa kepada pembaca, terutama kepada orang Aceh yang sudah dalam bahasa Indonesia, ya, dan nanti akan yakin sekali akan timbul peneliti-peneliti baru dari perspektif dalam untuk memperkaya tulisan-tulisan dari Ibu itu sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak Kodrat Adami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manang atas tanggapannya yang telah memperkaya dan melengkapi isi dari webinar kali ini, memberikan penjelasan komentarnya terhadap buku yang diterbitkan oleh Profesor Margaret yang sangat memiliki kontribusi luas baik bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat luar Aceh. Baik, selanjutnya karena waktu juga sudah hampir pukul 12, maka dengan berakhirnya sebelum kita akhiri, saya ingin kembali kepada para narasumber untuk memberikan statement singkat untuk webinar kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Ari Palawi. Silakan pada Bapak Ari Palawi. Oke. Mungkin ungkapan yang sering saya ulang-ulang ke mahasiswa, ya. Kenapa karya seni itu abadi walaupun orangnya udah mati? Nah, itu karena ada nilai pengetahuannya, ada nilai artistiknya. Nah, nilai itu yang jangan luntur. Kalau dia dipraktekkan dengan cara yang tidak bermartabat, ya nilainya akan luntur. Nah, jadi dia akan hilang gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ari Palawi. Selanjutnya kepada Bang Murtala, mohon memberikan short statement untuk webinar ini. Saya sedikit aja ya, pengalaman kemarin pulang ke Aceh. Kita termasuk saya, ini bukan, saya tidak ingin menasihati orang lain, saya ingin menasihati diri saya. Jangan pernah mencoba membesarkan diri kita sendiri. Saya pikir besarkanlah Aceh. Itu dampaknya besar terhadap kita. Kita itu hanya efek dari keinginan membesarkan Aceh. Bertanya terus, kritisi terus Aceh, dan gali terus, kembangkan. Dan yang paling penting adalah hari ini kita kan mewarisi aja, kita kan menerima aja warisan kesenian tradisional. Dan jangan lupa bahwasannya ada banyak tokoh hebat di Aceh yang membuat warisan hari ini. Ranut Lampuan diciptakan oleh almarhum Yusli Jar. Hari ini kita wariskan sebagai tradisi. Padahal itu dibuat tahun 1959. Nah, tahun 2025 ini apa yang harus kita buat untuk warisan orang Aceh?
Jangan kita aja yang nerima. Jadi saya berpikir banyak sekali nama hebat di Aceh. Saya ketemu banyak kali orang hebat kemarin 2 minggu. Tapi saya pikir harus ada sebuah eh, keinginan besar yang dihadirkan, tidak membawa personal, tapi membawa Aceh secara umum. Sehingga ini yang kemudian menjadi ekosistem itu. Karena kalau selalu membawa personal, jadi kalau nggak ada kita, kalau tidak ada misalnya maaf ya, kalau tidak ada saya, tidak akan jalan kegiatan ini. Kalau tidak ada saya, nah sebagaimana ini bisa menjadi natural, mengalir sehingga dia hidup secara natural. Mungkin itu saja. Dan ya Aceh hari ini bukan hanya geografi, bukan hanya lokasi atau letak geografis. Aceh hari ini adalah alam pikiran. Sosial media, ketika Anda berkreasi di sosial media, Anda akan dikenal dari manapun. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Margaret inspirasinya. Kita belajar dari orang yang bukan orang Aceh dan ini cukup luar biasa dan saya percaya bisa menginspirasi dan mulai mempertanyakan kembali keacehan kita. Makasih. Baik, terima kasih Bang Murtala atas penjelasannya. Komen singkat, selanjutnya kami persilakan kepada Bu Margaret untuk memberikan short statement sebagai penutup dari webinar kali ini. Please, Bu Margaret. Terima kasih Pak Kodrat. Saya senang sekali mendengar dari Profesor Manan komentarnya dan saya setuju juga bahwa semuanya yang saya menulis memang dari perspektif orang luar, orang asing. Yang saya kira penting sekarang bahwa orang Aceh sendiri mestinya banyak menulis buku, artikel mengenai kesenian Aceh. Misalnya Murtala, Alfira, Ari Pahlawi, dan mahasiswa Ari Pahlawi di Universitas Syakuala. Saya senang sekali mendengar bahwa Dr. Ari juga mengajar tentang kesenian Aceh yang tradisional dan yang modern. Dan mudah-mudahan dia bisa ada orang lain, ada mahasiswa yang bisa ikut menulis. Karena buku saya hanya permulaan penelitian, permulaan dan kurang sempurna, jauh dari sempurna, hanya dari perspektif orang luar. Tapi itu penting sekali bahwa orang Aceh sendiri menulis. Itu saya kira juga di Murtala, Alfira sudah menulis. Alfira sudah menulis skripsi mengenai tarian Aceh. Itu mestinya diterbitkan. Murtala sendiri, kebanyakan idenya di dalam pikiran Murtala mestinya ditulis. Tidak hanya dimainkan. Saya selalu senang melihat Murtala dan orang lain menari tarian yang modern, yang baru, yang didasarkan atas tradisi, tapi ada dari bakat mereka ini ada kreasi yang inspirasi. Saya diinspirasikan waktu saya misalnya saya lihat Murtala menulis perform the new dances based on the old, and I'm very impressed when Dr. Ari writes. I know he's writing some more books about the Aceh, not only about Pulau Banyak, Kepulauan Banyak, which is his area of expertise when he did his PhD,
but he's also writing about other aspects of Acehnese music. And that's very important, and I hope he keeps well, keeps sehat. Yes. Bisa tidak hanya menulis dan menerbitkan buku sendiri, tapi juga dapat mahasiswa-mahasiswa untuk menulis dan untuk meneliti dan menulis, karena Aceh begitu kaya dalam kesenian. Ini yang saya menulis. Terima kasih atas your interest in it, perhatiannya, tapi itu kurang sempurna, hanya beginning, permulaan dari ini. Thank you, Bu Margaret. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Margaret yang telah memberikan. Maaf ya, bahasa Indonesia saya kurang lancar. It's okay. Ya. Lebih Oke, lancar. Bu Margaret, More Indonesian dan semua bisa menangkap dan memahami dengan baik penjelasan-penjelasan dari Bu Margaret ini. Terima kasih pada Bu Margaret yang telah memberikan pesan kepada generasi-generasi di Aceh untuk terus menggali dan untuk menulis khususnya tentang tradisi Aceh dari perspektif masyarakat Aceh itu sendiri. Terima kasih kepada Bu Margaret. Baik, dengan demikian maka pertemuan kita sudah berada di ujung, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membagi pengalaman-pengalaman dan pengetahuannya dalam webinar kali ini, dan juga kepada para peserta yang telah setia menyaksikan jalannya webinar kali ini. Semoga apa yang didapatkan dari webinar kali ini bisa bermanfaat bagi para peserta dan khususnya bagi kita semua. Terima kasih. Saya Kodrat Adami selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Rizky Syawal selaku MC. Baik, terima kasih kepada Bang Kodrat selaku moderator. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di ujung 2 jam lebih acara webinar Pesona Tari Tradisi Provinsi Aceh di kancah global. Semoga apa yang kita simak dan pelajari hari ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tapi juga menumbuhkan rasa cinta yang lebih terhadap warisan budaya Aceh. betul. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, pada Ibu Prof. Margaret Kartomi, kepada Bapak Murtala, juga kepada Bapak Ari Palawi. Kami juga berterima kasih kepada moderator Bang Kodrat Adami, juga kepada peserta yang setia mengikuti kegiatan webinar kita ini mulai dari pukul 10 tadi sampai pukul 12 ini. Melalui webinar ini kita diingatkan kembali bahwa tari tradisi bukan sekedar seni pertunjukan, melainkan cerminan identitas, spiritual, dan ketahanan budaya masyarakat Aceh. Warisan berharga yang patut kita jaga dan wariskan kepada generasi mendatang. Kami juga menginformasikan pada seluruh peserta bahwa untuk sertifikat kegiatan akan dikirim melalui email. Apabila belum menerima dari email, kami sudah mengirimkan tautan untuk bisa dicek kembali. Selanjutnya, kami akan mengundang teman-teman untuk kembali hadir pada webinar kita berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda pula. Namun semuanya bertaut pada buku yang akan kita terbitkan ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nantinya akan kita respon melalui email. Selanjutnya yaitu kita akan ada pengumuman bagi peserta yang hadir. Akan kita bagikan 10 voucher e-wallet yang nantinya akan kita share sebentar lagi. Mohon kepada seluruh peserta untuk tetap di Zoom kita. Saat ini kita sudah menerima
70 peserta yang sudah hadir dan sudah terkonfirmasi. Izin saya share untuk langsung kita kita umumkan. Baik, ya ini dia nama-namanya. Mohon pada kawan-kawan, kita akan memilih 10 nama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ya, kepada Ibu Nur Hajah Kemala. Ibu masih hadir, Ibu? Ya, masih Bu ya. Baik, Bu. Ibu selamat, Bu ya, dapat e-wallet dari kita, Ibu. Baik, selanjutnya untuk pemenang kedua. Bang, yang jawab Bu Margaret tadi, bukan Bu Nurjanah tuh. Halo, Bu ya. Margaret. Bisa dengar saya ya? Aman Bu, santai. Kepada Bapak Samsuri, Bapak masih hadir, Pak? Bapak Samsuri. Ibu itu, Ibu. Ibu Samsuri, Bapak atau Ibu Samsuri? Ibu Samsuri. Ibu Samsuri hadir? Oke, selanjutnya. Tadi ada Pak, tadi ada Ibu Samsuri. Tadi ada ya, baik, nggak apa-apa. Ada Bapak M. Slamet Yahya. Pemenang keempat. Mulia Agus Munandar, apakah masih hadir bersama kita? Mulia Agus Munandar. Pemenang ke-6, Trisnazul Sapma. Mulia Agus Munandar kayaknya udah tadi ya. Udah ya, kita ulangi ya, sorry. Double shot. Fatihah Munirah. Muhammad Iqbal. Hadir. Hadir. Siap. Rauzatul Muna. Baik, 2 lagi. Rauzatul Muna hadir, Pak. Baik. Nazlan Nuraifa. Baik, 1 pemenang lagi. Mulia Agus Munandar ada 2. Dari Sanggar Mutia Pasai Kota Langsa, apakah ada masih? Baik, nanti akan kita konfirmasi kepada seluruh pemenang. Kami harapkan nantinya bisa menghubungi kami melalui Instagram kita di BPK Wilayah 1 untuk nantinya bisa kita serahkan hadiahnya. Juga kami nanti akan mengumumkan 10 pemenang pendaftar pertama yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher undangan dan buku darinya Ibu Margaret, yaitu buku Pesona Budaya Aceh. Ya.
Untuk pengumumannya akan kita umumkan nantinya di Instagram kita. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat memfollow Instagram kita untuk mengikuti setiap agenda-agenda kita selanjutnya, termasuk webinar kita terkait buku yang akan kita terbitkan ini. Baik, itu saja dari saya sebagai MC. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, juga kepada seluruh narasumber yang hadir. Saya sebagai MC mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Margaret, Bu Esi. Iya, terima kasih Bu. Izin pamit, Bu Tati. Pamit, Bu Esi. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih teman-teman. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Prof. Margaret Sama. dan Pak Mor. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak Ari. Iya, baik. How you exit? Gimana kita keluar? Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Iya, Margaret, keluar. Murtala, dan juga Pak Ari. Ada keluar. Semoga terus bisa begini kita ya, bisa saling sharing. Baik, terima kasih. Izin pamit duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manan, untuk webinar berikutnya ya Pak, mohon disediakan waktu. Insya Allah. Kapan tuh rencananya? Masih lama. Mungkin di dalam bulan Agustus Pak. Agustus. Udah padat ya Pak? Tanggal 10 sampai tanggal 22 saya di Surabaya. Setelah itu kosong. Setelah itu bisa. Oke, baik Pak. Nanti Esi hubungi kembali. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mohon pamit, Bu Esi. Terima kasih Pak. Bu Esi, terima kasih Bu Margaret. Ya. Semoga bisa ketemu lagi di Aceh. Luar biasa yang hadir ini orang-orang hebat semua. Ya, izin admin mungkin untuk materi PPT-nya mau dikirimkan mungkin bagaimana cara kita akses atau langsung ke Instagram ya? Di sini sudah di attach sama Pak Ari di chat di kolom chat Pak. Agak sedikit Apa susah untuk di-download ini. Sudah ya? Oh, kalau gitu kami boleh nanti via DM aja, boleh diinfokan nomor HP Bapak supaya kami bisa kirim materinya ke Pak Razi. Baik, terima kasih Khusus Pak banyak. Dewan nih kayaknya ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Pak. Oke, kita exit. Izin live ya, teman-teman. Iya. Kita akhiri ya, Ibu. Sampai bertemu lagi ya. Ya, sampai jumpa Ibu. Mudah-mudahan Oktober bisa hadir di Aceh ya, Ibu. Oh ya? Mungkin ya. Iya, kalau apa namanya, kalau memang memungkinkan kita mengagendakan supaya Ibu bisa hadir pada saat launching. Oke. Jadi saya minta pamit ya. Terima kasih banyak. Silakan Sampai Ibu. jumpa lagi. Terima kasih. Kembali ya. Bye. Bye.
Izin pamit. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.